ini ada buah di sana. Baik. Saya mencari tentang mata pelajaran Agama ya. Ini masih lebih sudah guru agama ya, tidak Pak? kesulitan apa yang Bapak alami ketika mengajar mata pelajaran agama? Nah, untuk ini mau perkenalan, belum perkenalan Bapak sudah kenal. Sebelum ke sini juga pernah mantan siswa di sana juga. Jadi baik. Untuk kurikulum 2013 kebawahnya untuk mata pelajaran agama ini memang mata pelajaran yang terpisah ya, terpisah seperti Penjaskes terpisah. Begitu pula di kurikulum Merdeka, itu Merdeka ini agama, Penjas Orkes itu masih berpijak pada hal yang sama, yaitu pada mata pelajaran terpisah dan ditangani oleh guru yang terpisah. Selain mata pelajaran yang lain ditangani oleh satu guru untuk semua mata pelajaran, tapi untuk Penjas Orkes dengan agama itu menjadi mata pelajaran yang ditangani oleh khusus, oleh mata pelajaran khusus yang harus ditangani oleh guru khusus. Nah, untuk agama, karena di sini juga kadang-kadang kita berkolaborasi untuk penanganan agama, kecuali guru agama Islam, karena di sini ada siswa yang tidak datang dari satu penganut saja, selain agama Katolik ada juga agama Islam. Tapi untuk penanganan agama Islam nanti kita berkolaborasi dengan guru agama Islam yang ada dalam gugus. Misalnya di sini guru tidak ada, kita cari guru agama di luar. Dan itu tetap menjadi tanggung jawabnya sekolah. Kemudian untuk agama Kristen itu kita tabungkan dengan agama Katolik, karena agama Kristen di sini mereka jumlah siswanya tidak terbanyak, sangat sedikit. Rata kalau di kelas 4 ini ada 2 orang saja yang siswa Kristen. Kemudian ada kelas yang siswa Kristennya kosong. Kalau di kelas 5 juga 1 orang saja. Jadi untuk penanganan guru agama, ya, untuk penanganan mata pelajaran agama terutama bagi siswa yang beragama Kristen, kita tabungkan dengan siswa yang beragama Katolik. Di sini lebih khusus penanganan beragama Katolik atau agama Islam. Beragama Islam nanti Pak Kolaka ini guru agama Islam. Yuk. Jangan terus. Jadi untuk agama Katolik kadang-kala kita berkolaborasi dengan guru agama Katolik karena beliau juga kadang-kala penanganan sebagai bendahara. Jadi untuk agama Katolik, jadi menyangkut dengan kesulitan, memang tidak terlalu nampak jelas juga untuk kesulitan, karena untuk agama Katolik ini bukan mata pelajaran yang sangat baru bagi anak, tetapi sebelum mereka masuk ke sekolah, di keluarga mereka sudah dibekali oleh orang tuanya, sudah dibekali dengan pendidikan secara kekatolikan. Jadi yang paling pertama mereka di keluarga sudah dibekali oleh orang tua dengan pendidikan Katolik, pola hidupnya secara Katolik, kemudian setiap hari Minggu mereka ke gereja, di gereja juga mereka sudah banyak dengar tentang kesan-kesan pembelajaran via homili oleh pastor di gereja. Kemudian setelah mereka selesai gereja, mereka juga masih berkecimpungan di wadah pembelajaran anak untuk sekami dan JPA. Jadi untuk kesulitan agama, kalau untuk di kelas 4 ini tidak terlalu menonjol ya untuk kesulitan agama. Tinggal bagaimana anak
itu mereka mengkaji, menerapkan pemberlakuan atau materi yang sudah diberikan dalam mata pelajaran agama itu, bagaimana mereka kembangkan di luar, terutama dengan teman. Karena walaupun dari mental anak ya, dari mental anak itu sendiri, kalau anak yang dari keluarga, didikan keluarga sudah bagus memang, sudah tahu menghargai orang lain, sudah tahu mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai sesama, maka sampai di kelas juga mereka punya watak itu, kita lihat bahwa watak yang terlalu keras, yang sedikit berkelahi ataupun mengeluarkan kata-kata kotor itu sangat berkurang. Tetapi kalau bagi siswa, ada beberapa siswa di sini nampak jelas karena pemberlakuan di rumah, anak sering dihadapkan dengan persoalan, dengan kekerasan oleh orang tua, didikan orang tuanya yang keras di rumah, tidak terlalu fokus pada cinta kasih, kelemah lembutan, maka di sini sedikit-sedikit mereka suara keras, mulai agak kasar terhadap teman, kemudian berakhir dengan perkelahian, dengan berkelahi. Tersyukur untuk di sini cuma segelintir anak saja yang begitu, tapi begitu kita tangani secara baik, mereka langsung bisa berubah, Jadi itu menyangkut dengan kesulitan untuk mata pelajaran agama. Jadi itu untuk penerapan kepada anak. Tapi yang paling pertama tadi kesulitan secara administrasi. Kesulitan secara administrasi itu banyak dengan teman-teman dengan guru agama sendiri. Baik yang kita hadapi, kita sering-sering bersama. Karena mata pelajaran agama itu kita lihat memang dia untuk satu mata pelajaran saja, tetapi dia punya materinya cukup luas, materinya sangat luas, karena itu menyangkut dengan pendidikan akhlak bagi anak itu sendiri, pendidikan akhlak. Jadi kita boleh katakan bahwa pendidikan agama itu merupakan kunci untuk semua mata pelajaran. Pendidikan akhlak, kalau pendidikan akhlak itu kita sudah tanamkan pada anak secara baik, berarti dia punya reaksi terhadap mata pelajaran lain, semuanya itu bisa jadi baik, dengan sendirinya baik. Kemudian untuk secara administrasi, penyusunan program kerja, kurikulum, silabus, program tahun, ini syukur karena kita di sini untuk guru ini pada KKG-nya kuat, pada KKG-nya rutin untuk membuat pertemuan tiap minggu memang pada awal-awal. Sebetulnya untuk mata pelajaran agama itu tidak terlalu sulit, tetapi dengan adanya perkembangan kurikulum dan adanya perubahan kurikulum, maka di kurikulum agama itu dengan sendirinya harus menyesuaikan diri dan terjadi perubahan, ikut berubah sesuai dengan sistem kurikulum untuk dari keputusan 033, keputusan bersama 3 menteri nomor 033. Itu dengan sendirinya kurikulum agama ikut berubah, ikut menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka. Kemudian membuat kita juga dalam penyajian agama harus sinkron dengan apa rambu-rambu yang disajikan atau yang diturunkan oleh kurikulum merdeka. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Tapi syukur bahwa dengan ada KKG yang aktif, kita lakukan secara rutin, maka tantangan pertama saja yang kita alami untuk kesulitan secara administrasi, kemudian dalam penyajian materi juga, itu pada tantangan pertama. Setelah pada KKG sudah berhasil rampungkan dia punya program tahunan, program semesteran, sampai dengan silabus, sampai dengan FPP, yang modul ada, untuk agama sudah ada kekurangan tetapi sudah agak minim. Jadi itu yang pertama tadi. Selanjutnya bagaimana? Apakah media yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan karakter? Jadi untuk media dalam pembelajaran agama, tentu tokoh-tokoh yang kita sajikan lebih banyak menyangkut dengan tokoh-tokoh orang kudus yang menjadi panutan untuk dipelajari. Hanya sekarang yang
menjadi tantangan bahwa penggunaan media atau tokoh-tokoh yang kita sajikan itu dengan karakter anak itu sering terjadi kesenjangan. Kesenjangan ini terjadi karena memang kita lihat bahwa dalam suatu kelas itu watak karakteristik anak setiap anak ini tidak sama. Yang menyebabkan watak karakteristik setiap anak itu tidak sama, yang paling pertama bertolak dari pola didikan dari keluarga. Anak itu berasal dari keluarga orang mengerti, bapak mamanya mengerti, penuh perhatian pada anak. Kemudian pemberlakuan di rumah juga lebih banyak pada tata cara saling menghargai antara anak dan orang tua dan anak. Kemudian pola kebiasaan di rumah itu secara baik, menghasilkan watak karakteristik anak itu yang baik. Tetapi kalau pola asuh anak di rumah yang diberlakukan oleh orang tua itu, orang tua lebih banyak menyibukkan diri dengan kerja, anak dibiarkan terlantar. Lebih banyak anak itu dibiarkan untuk bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan teman-teman. Akhirnya dengan sendirinya watak karakteristik anak itu ini lebih banyak mirip dengan kejadian lingkungan yang dimana tempat dia alami, dengan kekerasan, dengan ini cepat emosional, kemudian ada caci maki di sana, kemudian kata-kata yang kurang wajar, yang kurang santun, bisa saja lebih banyak keluar dari mulut anak itu. Jadi ini menyangkut dengan watak karakteristik anak yang kita hadapi. Tapi itu semua tidak menjadi terlalu fatal. Kita sajikan dengan tokoh-tokoh, dengan media, dengan materi yang kita padukan. Lebih banyak kita angkat dari tokoh-tokoh orang kudus, anak kita biarkan mereka untuk masuk, meleburkan diri mereka itu tercebur dalam situasi tokoh cerita. Tapi pelan-pelan kita giring mereka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu perlu ditinggalkan, dihilangkan. Sebaliknya anak harus lebih banyak belajar dari ciri-ciri tokoh-tokoh yang ada di dalam materi pelajaran. Jadi itu menyangkut dengan watak karakteristik dengan materi yang kita berikan, materi yang kita sajikan, kemudian kesinambungan atau menjadi sebab akibat pada diri anak. Jadi itu tidak 100%, tetapi terjadi kesenjangan. Kemudian kesenjangan itu tidak bisa kita biarkan, kita harus poles kembali anak untuk pelan-pelan berubah, mengubah dirinya sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada pada materi yang kita berikan, terutama dengan tokoh-tokoh orang kudus, tokoh santo-santa itu. Terkait dengan fasilitas apa saja yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran agama. Menyangkut dengan fasilitas ini untuk di sekolah, yang paling pertama sekali ketersediaan buku-buku bacaan untuk di sekolah. Yang paling pokok itu, yang paling pertama sekali fasilitas buku-buku, ketersediaan buku pembelajaran, buku pelajaran agama. Jadi kalau untuk di kita sini untuk fasilitas buku, ketersediaan buku pelajaran bagi anak itu ataupun buku guru itu terjamin ada. Itu yang pertama, itu ketersediaan buku. Yang kedua, ketersediaan administrasi kurikulum sebagai ini barometer, sebagai kompas yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Jadi ketersediaan buku, pertama sekali ketersediaan kurikulum, yang kedua ketersediaan buku pelajaran, lalu yang ketiga ketersediaan ini alat peraga. Jadi untuk alat peraga, selain yang ini kita gunakan, kita menggunakan media, alat peraga yang ada di buku-buku atau di kita sistem kaset kan, secara audio kita gunakan pajangan via ini media, alat belajar pada menggunakan infokus, sehingga anak itu misalnya tokoh orang kudus ini, anak lebih cepat untuk mereka padukan itu menjadi sumber, menjadi materi untuk mereka pelajari, untuk mereka tiru. Karena kalau tokoh orang kudus yang kita sajikan daripada
selain tokoh-tokoh cerita fabel yang terjadi di masyarakat, itu juga menjadi bahan tambang untuk anak bisa belajar atau bisa sandingkan ciri khas yang ada pada diri mereka dengan ciri khas yang ada pada tokoh cerita atau pada materi. Jadi itu. Baik Bapak, itu saja. Oh itu. Jadi aman sudah ya. Jadi ini mantan ini